Halo semua, berjumpa lagi di Alit Arnawa channel ternak sapi Bali. Ya sahabat, kali ini kita sudah memandikan sapi dan memberikan sapi makan. Sambil kita memberikan sapinya makan, kita akan berbagi informasi tentang kelebihan dari sapi Bali. Ya, kita ini akan tiga tiga kelebihan dari ternak sapi Bali. Oke, sahabat, seperti kita ketahui, di musim saat sekarang ini menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban meningkat sesuai dengan eh, permintaan dari teman-teman, mungkin dari sahabat Muslim. Kebutuhan untuk kurban tahun 2023 ini cukup banyak. Jadi walaupun kita tidak tahu datanya, tapi dipastikan banyak, mengingat banyak sekali sapi-sapi yang sudah dikirim ke Jawa, khususnya lewat darat di Bali. Kita lihat setiap sore, hari Rabu, hari Minggu itu banyak truk-truk yang mengantar sapinya dikirim keluar pulau, ke Jawa. Tentunya ini sangat membuat harga sapi itu menjadi lebih mahal daripada hari biasanya. Dan untuk itu kita sedikit berbagi informasi tentang kelebihan dari sapi Bali yang kita kembangkan ini, sesuai dengan keputusan pemerintah daerah Bali. Di Bali, khususnya di Pulau Dewata ini, kita memelihara sapi hanya sapi Bali. Jadi di sini adalah pemurnian terah sapi Bali dan tidak memelihara ternak sapi selain sapi Bali. Jadi itu yang bisa kita bagikan sekarang adalah kelebihan dari sapi Bali untuk kurban tahun ini. Pertama, dari segi harga, sapi Bali eh, khususnya yang ada di Bali ini harganya sangat ekonomis, di mana harga seperti ini 15 jutaan sudah bisa mendapat satu ekor. Dan mungkin yang termahal itu sampai dengan 40 ya. Ya mungkin besarnya sampai 500 kg. Tapi secara ekonomisnya sapi Bali itu sangat digemari untuk teman-teman yang berkurban dengan modal yang secukupnya. Tentunya ini 15-an juta bisa berkorban satu ekor sapi Bali. Itu biasanya teman-teman, beda dengan sapi limosin, PO, Brahman, harganya sampai 80, 70-an. Dan itu tentunya juga ada kelebihannya. Dan di sini kelebihan dari sapi Bali ini sangat ekonomis, jadi sangat disukai ataupun diminati oleh teman-teman yang ingin berkurban. Kedua, kerakas dari sapi Bali sangat kerakasnya 60%, 60% dapat daging dan 40% itu adalah tulangnya. Seperti untuk teman-teman pemotong ataupun yang di pemotongan hewan, juga teman-teman yang memotong hewan sapi ini, dagingnya enak, juga hasilnya 60% daging dan 40% itu adalah apa namanya itu, tulangnya ya. Jadi bisa kita kerakasnya itu 60% dari berat badannya itu, mendapatkan tulangnya kecil-kecil, itu dagingnya banyak. Itu ya yang kedua. Dan ketiga, pakannya sangat ekonomis. Gimana sapi Bali ini kalau dilepas liarkan cuma makan rumput dan hijauan, tidak perlu pakan comboran seperti lain-lain, tidak bisa neko-neko makannya tidak pilih-pilih, makannya amat sangat menyesuaikan
iklim situasi. Kalau di daerah kering dikasih jerami kering, kalau seperti saya di sini rumput sawah, kebanyakan rumput sawah hijauan diberikan. Dan tentunya itu juga membuat sapi Bali ini sangat digemari, juga banyak diternakkan di lahan seperti kelapa sawit, di tempat apa namanya itu, di perkebunan sawit juga banyak dikembangkan, dilepas liarkan di sana, dikembangkan karena dia cepat beradaptasi dengan lingkungan, seperti pakannya tidak milih-pilih. Dan itu mungkin bisa poin kali ini kita bisa bagikan 3 keuntungan kelebihan dari ternak sapi Bali. Tentunya selain kelebihan tentunya juga ada kekurangannya, tapi kekurangannya itu mungkin tentang penyakit cemberano. Tentunya itu sesuai dengan keahlian ataupun kedisiplinan peternak yang memelihara sapinya, dan semua itu bisa kita atasi dengan rutin menjaga kesehatan, memandikan, menjaga kebersihan, tentunya juga memberikan asupan gizi yang cukup untuk menjaga ataupun meningkatkan imunitas dari ternak sapi kita, ya. Mungkin itu dulu informasi kita di sore hari ini, yang kita bagikan untuk para sahabat yang ingin mengetahui sapi Bali seperti sapi saya ini. Itulah kelebihannya, 3 keunggulan dari sapi Bali bila kita mengembangbiakkan, dan tentunya selain kelebihannya itu juga ada kekurangannya. Oke, kalau biasanya sapi Limousine TO itu padetannya itu mahal. Tentunya peternak yang mempunyai padetan itu senang memiliki padetan 1 ekor bisa laku 15. Kalau ini kita besar ini 15. Ya itu biasanya. Tapi itulah, kalau di Bali ini sesuai dengan keputusan provinsi daerah Bali ini, kita memurnikan terah sapi Bali. Dari dulu sudah kita memelihara ternak sapi Bali, dan sampai hari ini kita tetap memelihara peninggalan leluhur kita, dan sampai juga dikirim ke luar pulau, sampai ke luar negeri, dikembangbiakkan. Dan di sini khususnya di Bali kita pemurnian terahnya supaya genetiknya tetap terjaga, seperti ciri-ciri khas sapi Bali itu tetap menjadi ciri khasnya. Oke sahabat, untuk teman-teman para konten kreator yang selalu mensupport channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ternak sapi Bali ini. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe, aktifkan loncengnya. Semoga apa yang kita upload bisa menjadi rekomendasi di beranda kalian, dan mohon ditonton, jangan lupa tonton sampai habis, ya. Ya, ini suasana sudah sore, kita akan pulang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Bali, salam ngarit.